Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini, yang mana pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang ada hubungannya dengan pamong belajar, yang mana mungkin ini dapat membantu teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk formasi pamong belajar CPNS di tahun 2020 ini. Jadi sembari menunggu video tentang pengalaman teman-teman saat mengikuti seleksi kompetensi bidang di tahun 2018, jadi masih ada 3 orang teman yang belum kita dengar ceritanya. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal terkait pamong belajar. Biar durasinya tidak terlalu lama, kita langsung mulai saja. Soal nomor 1. Pamong belajar yang bertugas mengampu mata pelajaran ekonomi pada program Kejar Paket C berusaha memiliki informasi tentang karakteristik dan latar belakang sosial ekonomi setiap peserta didik. Karena itu merupakan bahan dasar yang akan mempengaruhi pencapaian kompetensi setiap peserta didik. Gambaran tersebut merupakan deskripsi dari konsep A. Raw input kegiatan belajar mengajar. B. Merencanakan kegiatan belajar mengajar. C. Instrumental input kegiatan belajar mengajar. D. Environmental input kegiatan belajar mengajar. Dari keempat opsi ini kira-kira yang manakah jawabannya? Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk berpikir. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Raw input kegiatan belajar mengajar. Apa itu raw input? Raw input adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa, dan lain sebagainya. Kemudian opsi yang B, merencanakan kegiatan belajar mengajar, sudah jelas. Yang C, instrumental input kegiatan belajar mengajar. Instrumental input ini dapat berupa sumber daya manusia, kurikulum, media pengajaran, dana, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang D, environmental input kegiatan belajar mengajar itu adalah keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Jadi jawabannya yang A, karena berusaha untuk mencari informasi tentang karakteristik dan juga latar belakang sosial ekonomi dari peserta didiknya. Oke, itu untuk yang nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Upaya pamong belajar dalam mengidentifikasi perkembangan kemampuan peserta didik diantaranya berupa A. Mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. B. Mengelompokkan peserta didik sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik. C. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menggunakan pendekatan secara individual karena perkembangan kemampuan setiap peserta didik berbeda. D. Mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kemampuan belajar yang berbeda. Nah, kalau yang nomor 2 ini kira-kira jawabannya yang mana? Sama seperti nomor 1, saya beri waktu 5 detik. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menggunakan pendekatan secara individual karena perkembangan kemampuan setiap peserta didik berbeda. Jadi untuk nomor 2 ini sudah sangat jelas ya, bahwa mengidentifikasi permasalahan itu adalah mengidentifikasi secara personal atau individual karena perkembangan kemampuan setiap peserta didik itu tentunya berbeda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil identifikasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya akan mempengaruhi A. Jenis program, B. Kelompok belajar, C. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,
D. Instrumen penilaian hasil belajar. Kira-kira yang manakah jawaban yang benar? Oke, jawaban yang benar adalah A, jenis program. Mengapa? Karena di sini dikatakan identifikasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya. Sehingga usia untuk anak usia dini dan juga usia dewasa tentunya berbeda kebutuhannya dan juga peran sosialnya masing-masing. Dan ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap jenis program pendidikan yang akan diikuti. Kemudian di sini juga saya ingin menambahkan, di sini dikatakan bahwa menurut Morrison, Ross, dan Camp, bahwa terdapat 4 fungsi di dalam identifikasi kebutuhan belajar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak terkait dengan masalah finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu lingkungan pendidikan. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Dan yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Melihat dari fungsi-fungsinya tersebut, maka identifikasi kebutuhan belajar sebagai titik evaluasi dalam merumuskan perencanaan baru untuk perbaikan program pembelajaran ke depannya, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai seperti yang diharapkan. Kemudian menurut Morrison, Ross, dan Camp, ada 4 tahap dalam melakukan analisa kebutuhan belajar. Nah, untuk 4 tahap ini, kalau seingat saya sepertinya pada saat di soal SKB CPNS Formasi Pamong Belajar di tahun 2018 itu ada keluar. Urutannya seperti apa? Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua pengumpulan data atau collecting data. Kemudian analisis data atau analyzing data. Dan yang terakhir menyiapkan laporan akhir atau preparing the final report. Nah, itu mungkin gambaran untuk soal tahun 2018 lalu. Salah satunya, kalau saya tidak salah ingat, ini ada keluar. Kemudian yang keempat, soal keempat, ini soal terakhir untuk pada kesempatan kali ini. Dalam melakukan identifikasi penyelenggaraan program PAUD dan pendidikan masyarakat, sasaran identifikasi meliputi A. Minimal calon peserta didik, calon pendidik, dan calon penyelenggara. B. Minimal calon peserta didik, calon pendidik, calon penyelenggara, dan mitra. C. Calon peserta didik, calon pendidik, calon penyelenggara, sarana pembelajaran, tempat belajar, dan sumber pembiayaan. D. Calon peserta didik, calon pendidik, calon penyelenggara, sarana pembelajaran, tempat belajar, sumber pembiayaan, dan kondisi wilayah. Kira-kira jawabannya yang mana? Saya kasih waktu 5 detik lagi. Ya, jawabannya adalah yang D. Jadi untuk menentukan sasaran identifikasinya itu meliputi calon peserta didiknya, kemudian calon pendidiknya, calon penyelenggara, sarana pembelajaran, tempat belajar, sumber pembiayaan, dan kondisi wilayahnya. Jadi semuanya turut berperan serta untuk menjadi bagian dari identifikasi penyelenggaraan program PAUD dan juga pendidikan masyarakat ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga nanti ada kesempatan berikutnya kita akan bahas soal-soal yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semangat, semoga mendapatkan hasil terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.